Oke, selamat datang. Pernah kepikiran gak sih gimana caranya perusahaan-perusahaan raksasa itu mengubah proyek machine learning mereka dari yang tadinya cuma sekedar eksperimen jadi sebuah proses industrial yang berjalan terus-menerus? Hari ini kita akan bongkar rahasianya. Nah, para ahli di OpenAI ini ngomongnya pas banget. Mereka bilang kualitas infrastruktur itu bukan cuma pelengkap, tapi faktor pengali kemajuan. Artinya, infrastruktur yang bagus bisa bikin kemajuan Anda meroket. Sebaliknya yang jelek ya malah jadi penghambat. Jadi masalah utamanya tuh di sini. Gimana caranya sebuah tim atau perusahaan bisa beralih dari yang tadinya cuma coba-coba, bikin satu dua model, menjadi sebuah proses yang benar-benar bisa diulang, efisien, dan berkelanjutan. Nah, tantangan ini ada namanya MLOps. Anggap aja ini kayak DevOps, tapi khusus buat dunia machine learning. Kalau DevOps itu kan resep biar bikin software jadi konsisten dan otomatis. Nah, MLOps itu resep yang sama tapi buat bikin dan ngelola model AI. Intinya gini, tujuannya itu buat misahin mana kerjaan yang emang penting buat bikin model sama kerjaan remeh yang cuma ngabisin waktu. Jadi para data scientist ini bisa fokus ke sihirnya, yaitu ngebangun model, bukan malah pusing ngurusin server atau narik data. Sekarang kita coba lihat kenapa sih ini susah banget. Ternyata kode kali machine learning yang kita tulis itu cuma secuil dari keseluruhan gambarannya. Ibarat puncak gunung es aja. Ceritanya, di tahun 2015 ada riset dari Google yang benar-benar ngebuka mata banyak orang di industri ini. Mereka nunjukin kalau di balik satu blok kode ML yang kecil itu, ada banyak banget infrastruktur pendukung yang nggak kelihatan. Nah, lihat deh gambar ini. Ini jelas banget, kode ML-nya itu cuma kotak kecil yang di tengah-tengah. Tapi lihat sekelilingnya, ada pengumpulan data, konfigurasi, monitoring, dan macam-macam lagi. Gede banget kan sistem pendukungnya? Faktanya, ada laporan yang bilang kalau data scientist itu ngabisin 50–80% waktunya buat kerjaan kuli data. Bukan cuma bersih-bersih data, ya, tapi juga nyiapin environment, ngurusin dependency, pokoknya semua kerjaan yang bukan inti dari bikin modelnya itu sendiri. Kalau kita pecah lagi, kerjaan ini biasanya jatuh ke 3 tahap besar. Pertama, ngumpulin dan nyiapin datanya. Kedua, tahap eksperimen, di mana modelnya dikembangin. Dan yang terakhir, setelah modelnya jadi, ya harus dideploy dan dipantau kinerjanya di dunia nyata. Jadi, gimana kita ngatasin semua keruwetan ini? Nah, solusinya itu dimulai dari 2 teknologi fundamental yang sebenarnya udah ngubah dunia software development, container, dan Kubernetes. Oke, potongan puzzle yang pertama itu namanya container. Gampangnya, ini cara buat bungkus semua kode kita biar bisa jalan di mana aja dengan konsisten. Ini solusi buat masalah klasik, di laptop saya jalan kok, yang ternyata pas dipindah ke server malah error. Orang sering ngebandingin kontainer sama virtual machine, tapi sebenarnya kontainer itu jauh lebih efisien. Nah, efisiensi inilah yang penting banget buat eksperimen ML yang butuh sumber daya komputasi gede dan harus cepat. Tapi muncul pertanyaan baru nih. Kalau kita punya 1 kali kontainer sih gampang. Gimana kalau kita harus jalanin ratusan atau bahkan ribuan eksperimen sekaligus? Gimana ngaturnya? Nah, disinilah Kubernetes masuk. Kalau kontainer itu para musisinya, Kubernetes itu konduktor orkestranya. Dia yang mastiin semuanya jalan bareng dengan harmonis, ngatur sumber daya, dan ngurusin semua detail operasional yang bikin pusing. Secara konkret, Kubernetes itu benar-benar nyelesain masalah utama dalam penskalaan ML. Dia bisa ngatur penggunaan hardware jadi super efisien. Terus dia juga nyembunyiin kerumitan infrastruktur dari para data scientist. Dan yang paling penting, dia nyatuin semua alur kerja di satu platform yang sama. Oke, sekarang kita udah punya fondasinya. Anggap aja Kubernetes ini kayak lantai pabrik yang udah siap. Tapi kan kita butuh mesin-mesin di atasnya kan? Nah, untuk bikin pabrik ML yang beneran, kita butuh alat-alat yang emang didesain khusus buat alur kerja machine learning. Nah, perkenalkan Kubeflow. Ini adalah proyek open source dari Google yang ibaratnya duduk di atas Kubernetes. Tugasnya, menyediakan semua perkakas yang dibutuhin sama tim data science. Kekuatan Kubeflow itu ada di kemampuannya buat nyatuin semua proses, mulai dari bikin eksperimen di Jupyter Notebooks, ngebangun pipeline data yang rumit, sampai ngelatih dan nyajiin modelnya ke pengguna. Semuanya terintegrasi dengan rapi di dalam Kubernetes. Oke, teorinya kedengeran keren banget kan? Tapi gimana prakteknya di dunia nyata?
Yuk kita lihat cerita dari salah satu pengguna awalnya, Volvo Cars. Jadi, tim data science di Volvo itu ngalamin masalah yang mungkin banyak dari kita juga rasain. Alat-alatnya tuh mencar-mencar, nggak nyambung satu sama lain. Pusing kan? Akhirnya, mereka mutusin buat pakai Kubernetes dan Kubeflow untuk ngebangun satu platform yang terpadu. Dan kata salah satu tech lead di sana, emang sih di awal-awal itu belajarnya agak susah. Tapi begitu udah ngerti dan terbiasa, hasilnya jauh lebih efektif. Nah, ini dia hasil akhirnya yang paling penting buat bisnis. Platform baru ini bikin mereka bisa ngeluncurin lebih banyak model ke tahap produksi. Model-model yang tadinya cuma nganggur di laptop para data scientist, akhirnya bisa jadi aset nyata buat perusahaan. Jadi, apa sih kesimpulan dari semua ini? Poin kuncinya adalah duet antara kontainer dan Kubernetes ini nyediain fondasi yang super kuat. Dengan fondasi ini, masalah-masalah infrastruktur yang bikin pusing itu bisa diatasi. Artinya, Anda bisa ngebebasin data scientist Anda buat fokus ke keahlian utama mereka, ngebangun model-model keren. Oke, kita kembali ke kutipan di awal tadi. Infrastruktur Anda adalah pengganda kemajuan. Nah, pertanyaan buat kita semua. Apa yang sedang digandakan oleh infrastruktur Anda saat ini? Apakah efisiensi dan inovasi? Atau justru kerumitan dan frustrasi? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.